Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan damai sejahtera. Senang sekali saya, Angela Puri, dapat mengunjungi Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Telah hadir bersama saya, yaitu Romo Pius Nofrin Arimurti Projo, yang akrab kita sapa beliau dengan Romo Nofrin. Bagaimana kabarnya Romo? Baik, Mbak Puri, apa kabar? Baik juga. Bagaimana aktivitasnya Romo di masa Prapaskah ini, Romo? Ya, lagi sibuk pengakuan dosa. Ya, berturut-turut nih di gereja-gereja, ikut membantu. Oh iya, baik. Oke, kita mulai acara kita ya Romo ya. Ya. Dengan doa pembukaan. Mari kita berdoa. Mari kita satukan hati dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kehadirat-Mu untuk segala kasih sayang penyertaan-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Berkenanlah Engkau ya Tuhan hadir untuk menerangi hati dan budi kami, sehingga kami dapat mendengarkan sabda-Mu dan juga meresapkan firman-Mu dalam hati dan perilaku kami sehari-hari. Ini semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini saya akan membacakan dari Kitab Kejadian bab 17 ayat 3-9. Pada waktu itu, ketika Allah menampakkan diri, maka Abram bersujud. Dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kini kau diami sebagai orang asing. Seluruh tanah Kanaan ini akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah selalu wajahnya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat dan ketetapan-ketetapan yang diucapkannya. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku ketetapannya. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk bacaan Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Janganlah keraskan hatimu, tetapi dengarkan suara Tuhan.
Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang dia kamu berkata, dia adalah Allah kami. Padahal kamu tidak mengenal dia. Sebaliknya, aku mengenal dia, dan jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendosa sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita dengarkan bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Nofrin. Ya, Romo Nofrin, pada kesempatan hari ini permenungan apa Romo yang Romo ingin sampaikan? Ya, kita mulai dari bacaan pertama. Ya. Kita mendengar sebuah kisah yang klasik. Ya. Bagaimana Allah ingin mengikat perjanjian dengan Abraham. Abraham dijanjikan 3 hal. Iya. Janji akan tanah, ya, bahwa Kanaan menjadi tanah dia dan keturunannya. Ya. Lalu yang kedua, janji akan keturunan. Iya. Ya. Ini sangat penting karena Abraham dalam posisi belum punya anak ya saat itu. Malah kemudian Tuhan menjanjikan keturunanmu akan sebanyak pasir di laut. Ya. Jadi janji akan keturunan. Yang ketiga, janji akan berkat. Bahwa Allah akan menyertai perjalanan Abraham serta perjalanan bangsa Israel. Maka kita diajak untuk merefleksikan Allah yang ingin mengikat janji dengan Abraham. Dan Abraham di sini mewakili kita semua, ya, umat manusia. Allah yang ingin mengikat janji setia dengan umat manusia. Ya. Dan ini rasa-rasanya nggak jauh berbeda dengan apa yang kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Ya. Pengalaman kita berjanji dengan orang lain. Ya. Pengalaman kita mengucapkan janji, misalnya yang secara serius, janji pernikahan. Ya. Aku akan setia kepadamu dalam untung dan malang, di waktu suka dan duka, di waktu sehat dan sakit. Ya. Itu janji kita dalam pernikahan atau janji imamat, ya, bagi kami para imam di hadapan uskup dan para umat. Di situ ada cinta kasih. Ya. Di belakang janji itu ada cinta kasih. Ya. Mengapa orang sampai pada titik pernikahan? Ya, karena didorong oleh cinta. Ya. Dan mereka ingin menunjukkan cintanya itu dengan berjanji setia satu sama lain. Ya. Maka inilah yang juga dapat kita renungkan bagaimana Allah dengan penuh kasih
ingin mengikat janji setia kepada kita umat manusia. Ya. Nah ini bagi iman kita satu hal yang menurut saya pribadi, satu hal yang memberi harapan. Ya. Satu hal yang memberi harapan. Bahwa Allah senantiasa menyertai kita, menurunkan berkat penyertaan, akan keturunan, akan tanah. Ya. Tanah itu gambaran akan apa sih? Ya. Kalau kita punya tanah gitu kan, kemudian kita dirikan rumah. Ya. Rumah kemudian kita tinggal di situ, ya kita merasa safe, merasa aman. Ya. Maka janji akan tanah adalah janji Tuhan akan yaitu penyertaan kita, membuat kita feel safe, buat kita aman, ya di rumah kita. Ya. Lalu kemudian janji akan keturunan, ya. Janji akan keturunan, janji akan masa depan. Ya. Bersama dengan Tuhan kita menyongsong harapan, menyongsong kehidupan yang akan datang, ya. Dan tentunya kabar gembira ya bagi Abraham ya, yang udah lama nggak punya momongan, pada akhirnya diberi janji dan benar ya punya anak, ya. Dan tentu juga banyak mungkin ya keluarga-keluarga yang saat ini juga sedang menanti-nantikan ya kehadiran anak dalam keluarga mereka, ya. Mungkin sudah setahun nikah, udah dua tahun nikah, ya, masih berusaha, ya. Tentu kita berdoa bersama dengan mereka, ya. Mereka juga pasti mendambakan keturunan sebagai perpanjangan kasih mereka, ya. Dan yang ketiga adalah janji akan berkat, ya. Janji akan penyertaan Tuhan. Ya. Mungkin ini satu ya. Hal yang dapat kita renungkan bersama ya Mbak Puri, ya. Bahwa Allah yang senantiasa setia untuk menjaga kita, Allah yang senantiasa menguatkan kita, ya. Ingin membuat kita aman dalam rumah kita, gitu Mbak. Iya, ini rupanya dengan dasar cinta kasih Allah itu memberikan kita pengharapan mungkin ya Romo ya? Iya. Lalu apa yang harus kita lakukan Romo supaya kita itu dapat mendapatkan rahmat ini gitu? Ya. Yang namanya perjanjian kan pasti ada dua pihak ya. Ada pihak pertama dan pihak kedua ya kalau kita mengikat perjanjian. Di sini pihak pertamanya Allah ya, dan pihak keduanya manusia. Dan dalam perjanjian lama kan kita melihat ya, yang pihak pertama nih sangat setia, ya, yakni Allah, ya Tuhan. Tuhan yang senantiasa setia mendampingi umat Israel keluar dari Mesir, ya, ketika lapar dikasih mana, gitu ya, ketika aus airnya keluar, ya. Lalu membelah Laut Merah dan sebagainya. Tetapi pihak kedua aja yang sering problem, ya. Yakni manusianya, ya, yang seringkali setia, tapi kemudian bersungut-sungut, ya. Mana nih Tuhan, kok kita dibiarkan mati kelaparan, gitu ya. Mana nih Tuhan, kok kita dibiarkan aus, gitu ya. Yang pertama sih selalu setia, tetapi yang pihak keduanya manusia ini yang seringkali kurang setia, ya. Kurang percaya akan penyertaan Tuhan, ya. Nah ini bisa jadi pertanyaan untuk kita, ya. Apakah kita ada di pihak pertama atau pihak kedua ya dalam hidup kita sehari-hari, ya. Pihak yang senantiasa setia dengan apa yang kita ucapkan atau seperti umat Israel, ya. Ya istilah kalau sekarang sebentar tobat, sebentar kumat, ya. Sekarang tobat, besok kumat, terus tobat lagi, kumat lagi, ya. Tapi itulah yang menjadi perjuangan juga dalam iman ya, kita akui. Mungkin kita ada pihak yang kedua ya, lebih-lebih ya. Kadang kita ya, wah ada saatnya kita dekat dengan Tuhan, tapi ada saatnya kita juga terjatuh ya dalam dosa, dalam kesalahan yang kita lakukan. Ya. Tapi itulah perjuangan iman kita. Tapi yakin bahwa Allah yang senantiasa punya janji akan selalu menyertai kita.
Iya, nih jadi saya simpulkan kalau misalnya rahmat itu akan datang apabila kita juga setia pada Tuhan mungkin ya di sini ya. Iya, iya. Mm-mm. Idealnya kita diajak untuk selalu Heeh. menuruti firman Tuhan, ya, Mm-mm. setia pada ajarannya. Ya. Heeh. Walaupun kan kita sebagai manusia menyadari diri kita rapuh ya, Mm-mm. seringkali juga jatuh dalam keinginan kita, Mm. ya, dalam amarah, Mm. dalam gosip, ya. Mm. Ketika ngomongin orang tuh lebih enak ya daripada memuji orang, ya. Itu kan sering kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Mm. Tapi ya itu kita sama-sama diajak, diingatkan oleh bacaan hari ini, yuk kita kembali lagi Mm. pada kasih setia Tuhan. Ya. Walaupun janji Tuhan bukan berarti semua lurus, semua beres. Ya. Mm. Ini perlu kita garis bawahi. Ya. Allah yang berjanji pada Abraham bukan berarti hidup Abraham itu mulus. Mm. Ya. Mm. Abraham juga mengalami pasang surut Mm. dalam iman. Ya. Kepercayaannya diuji, ketika udah punya anak harus dipersembahkan. Ya. Mm. Itu menggambarkan ya ada kerikil-kerikil dalam hidup kita. Ya. Tapi kita sama-sama percaya bahwa dalam kesulitan, dalam tantangan hidup, kita ingin diajak berserah kepada Tuhan. Ya. Seperti ada lagu tuh ya, yang judulnya Jangan Pernah Menyerah. Ya, Mbak Puri. Ya. Iya. Lagunya kurang lebih seperti ini. Ya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Saya rasa lirik ini sangat kuat ya pesannya. Tuhan berjanji akan selalu menyertai, ya, melimpahkan berkat-Nya, tapi juga langit nggak selalu biru. Ya. Langit nggak selalu biru. Ya. Kadang ada kelabunya, ada mendungnya. Ya. Itu yang kita alami. Tapi percayalah bahwa bersama dengan Tuhan kita mampu melewati setiap masa-masa kehidupan itu dengan penuh pengharapan. Iya. Ya baik Romo, ini kita masih ada waktu Romo. Saya ingin menanyakan, memang segala sesuatu itu kan tidak mulus ya Romo ya. Yeah. Lalu kira-kira pada saat kita pada titik bahwa kita perlu pertolongan Tuhan gitu, apa sebaiknya yang kita lakukan selain berdoa, membaca Alkitab. Jadi pada saat kesetiaan kita diuji gitu maksudnya Romo. Nah kira-kira apa yang harus kita lakukan dan kerjakan ya Romo? Iya. Seringkali menghadapi ujian dalam hidup ya, cobaan, tantangan ya. Pilihannya mungkin orang kemudian bisa bertanya-tanya, ya Tuhan ada di mana sih ya? Terutama ketika mengalami situasi yang nggak enak, ditipu mungkin ya. Pengalaman kegagalan, ya. Secara manusiawi mungkin kita ngalamin kesel, mungkin ada marah juga, ya. Kita bertanya, Tuhan kenapa Engkau memberikan cobaan ini? Mengapa Engkau memberikan sakit ini kepadaku? Ya. Nah pertanyaan-pertanyaan ini sulit untuk dijawab, ya. Sulit dijawab, ya. Tetapi justru karena sulit dijawab itu, ya, disitulah kita bisa bertumbuh dalam iman. Ya. Kalau semuanya jelas, ya iman kemudian di mana ya letaknya. Ya. Tetapi justru karena kadang kita nggak dapat jawaban yang jelas, ya, ya. Ketika kemudian kita lagi mungkin ada sahabat oase rohani Katolik yang sedang mengalami sakit, mungkin ya saat ini ada di rumah sakit atau di rumah. Kadang menghadapi situasi-situasi seperti itu ya kita diajak untuk melompat dalam iman. Ya.
kita diajak untuk berserah diri. Ya, ini yang susah emang. Ya. Saya juga berjuang ya bersama dengan kita semua, Bapak Ibu, Oma, Opa. Ya. Berjuang untuk berserah diri pada Tuhan. Ya, dalam pengalaman kita, terutama pengalaman-pengalaman yang nggak mudah untuk kita terima ya, dalam keluarga, dalam sakit, ya, dalam kecelakaan. Ya. Justru dalam itulah kita diajak untuk bertumbuh dalam iman. Ya, kita diajak, ya iya Tuhan, ya, ini hidup berasal darimu dan saya ingin mengembalikannya kepadamu. Ya. Kita bisa minta di situ dalam doa kita, berikan kekuatan untuk melewati ini, ya, berikan rahmat supaya saya kuat, supaya saya tabah, ya, menghadapi ini. Ya. Saya rasa doa yang menjadi pilar utama ya, Mbak, ya, untuk kekuatan rohani kita. Ya. Saya rasa doa itu sih dalam pengalaman pribadi saya juga doa yang kemudian menjadi sumber kekuatan ketika kita nggak bisa menemukan jawaban terhadap pertanyaan diri kita sendiri. Ya. Begitu Mbak Puri. Mungkin berdoa tidak jemu-jemu. Yes. Iya. Romo mungkin punya pengalaman atau sesuatu yang bisa dibagikan mungkin pada saat Romo mengalami kesulitan, lalu Romo melakukan ini, nggak tahunya kok bisa selesai atau terselamatkan gitu. Mungkin bisa dibagikan ke kami gitu. Iya. Ya saya ingat dulu ada pengalaman ketika frater, ya, kami disuruh jalan kaki dari Jakarta ke Cipanas, ya. Terus kita 120 km lah, ya. Dan nggak boleh bawa apa-apa, ya. Terbatas lah. Pokoknya untuk makan harus minta, minum harus minta. Ya. Saya sendiri nggak yakin dengan badan saya. Nggak biasa jalan jauh, ini harus jalan 100 kilo lebih. Ya. Tapi karena yang namanya wajib ya, nggak ada pilihan, akhirnya jalanlah berdua kami diutus. Ya. Hari pertama tuh saya malu ya untuk minta makan, ya. Masuk ke warung minta makan, aduh saya takutnya setengah mati. Ya. Tapi kemudian karena didorong udah lapar juga ya, tapi ya nekat, akhirnya minta ya, Mbak boleh minta nasi nggak gitu ya. Wah saya dilatin tuh dari kepala sampai kaki ya. Akhirnya dikasih nasi sama tempe sama sambel. Wah itu enak banget ya, luar biasa. Nah itu mungkin jawaban Tuhan ya. Dalam pengalaman ya sederhana ya, minta makan dan kemudian dapat nasi dari warteg. Saya masih ingat tuh wartegnya di daerah mana ya, ya daerah Transyogi ke arah Cibubur. Ya. Dan begitu juga hari kedua, hari ketiga, dan akhirnya bisa sampai di Cipanas, paroki Cipanas. Ya. Udah capek-capek, udah jalannya udah pincang-pincang, ya. Dan ternyata bisa tuh, ya. Makanan dapat, minum dapat, ya. Dan akhirnya bisa menyelesaikan tugas itu dengan baik, ya. Di satu sisi saya merasa, senang banget, tapi di sisi lain juga saya merefleksikan, ya ini kekuatan Tuhan, ya. Tuhan yang menyertai, ya. Tanpa Tuhan saya rasa sih nggak bisa berhasil lah ya. Saya merasa Tuhan hadir lewat orang-orang sekitar, ya. Mereka yang Muslim yang ngasih, semua orang Muslim, ya. Pak Haji ngasih makan, ngasih minum dan sebagainya, ya. Baru hari ketiga sampai di gereja, baru orang Katolik kita ketemu ya, dapat makanan. Ya. Nah itu pengalaman kecil sederhana, tapi dari pengalaman 3 hari itu saya belajar, ya. Penyertaan Tuhan sungguh nyata, ya. Ketika kita mentok, kita nggak punya apa-apa. Ternyata Tuhan membantu kita lewat orang-orang baik yang ada di sekitar kita. Gitu Mbak Puri. Iya. Baik Romo, terima kasih untuk sharingnya. Iya. Kita lanjutkan di sesi kedua ya Romo ya. Iya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih,
Terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Pius Nofrin Arimurti PR dan saya Angela Puri. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan untuk menghubungi kami di nomor HP 0881 0251 33438 atau melalui alamat email kami di orkkaj2021@gmail.com. Mari kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Ya, Romo Nofrin, di sesi kedua ini kira-kira apalagi yang Romo ingin sampaikan untuk bacaan hari ini? Melanjutkan permenungan kita hari ini, dalam bacaan Injil saya menawarkan satu permenungan mengenai perubahan. Yesus mengajak orang Israel untuk berubah dalam cara pikir, berubah dalam iman, Karena Yesus berkata, kalau kamu menuruti firman-Ku, kamu akan melewati maut, tadi dikatakan, Sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Artinya yang ditawarkan oleh Yesus adalah hidup kekal. Nah, ini nggak masuk nih untuk orang Israel. Lalu orang Israel berkata, Abraham saja mati, nabi-nabi besar mati. Kok bisa-bisanya Yesus bilang kalau menuruti firman Tuhan, kemudian bisa masuk ke hidup yang kekal, bisa mengalahkan maut. Emangnya you lebih besar dari Abraham, gitu ya. Jadi umat Israel udah punya role model, Abraham itu dianggap emang nabi besar, bapak bangsa, Buat mereka udah segala-galanya lah Abraham itu. Tapi kan Yesus adalah Allah, Yesus putra Allah. Yesus datang membawa kepenuhan. Itu yang kita percaya dalam iman. Perjanjian lama itu menyiapkan iman kita menuju pada kepenuhan. Dan kepenuhan itu terjadi dalam diri Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus datang ke dunia membawa kepenuhan keselamatan. Sampai kemudian nanti pada hari yang terakhir. Maka secara teologis dirumuskan seperti itu. Ajaran teologisnya itu. Bahwa perjanjian baru adalah kepenuhan dari perjanjian lama menuju sampai akhir. Nah, ini nggak siap nih umat Israel menghadapi perubahan cara pikir ini, buat mereka hidup selesai dengan kematian, Sementara Yesus bilang enggak, Dalam Tuhan kita akan masuk dalam hidup kekal. Nah, bagaimana kita refleksikan untuk hidup kita sehari-hari? Nah, tema perubahan ini mungkin sering kita dengarkan pada saat kampanye, pada saat pilpres, pileg, biasanya pasangan menawarkan perubahan, perubahan nyata untuk Jakarta, perubahan untuk daerah mana gitu, perubahan untuk Indonesia. Yang ditawarkan adalah hal yang baru, perubahan. Tapi juga dalam hidup hari-hari kita juga sering mengalami perubahan sana sini. Mungkin ada yang pindah rumah misalnya, itu kan nggak gampang juga karena menurut saya pindah rumah tuh memindahkan semuanya, dalam arti memindahkan habit. Kita harus ngubah cara transportasi, misalnya yang tadi tinggal di rumah, tinggal di apartemen, harus berubah cara hidupnya, tetangganya berubah, harus kenalan lagi, cara hidupnya berubah, lalu juga cara berkomunitasnya harus berubah, harus kenalan lagi dengan umat lingkungan, paroki dan sebagainya. Ada penyesuaian, ada belajar. Nah, begitu juga dengan kita masing-masing Mungkin ada yang pindah sekolah atau pindah kerja dari perusahaan A ke perusahaan B. Harus kenalan lagi, harus penyesuaian lagi, bosnya seperti ini, kemudian
cara kerjanya seperti ini, mainnya seperti ini. Harus kita belajar. Nah, ini banyak orang yang nggak siap ya, dengan perubahan. Ya. Nggak siap dengan perubahan. Karena yang sulit adalah mengalahkan diri sendiri menurut saya. Ya. Kita sudah terbiasa seperti ini, kemudian ada hal yang baru, seringkali kita, ntar dulu. Ya. Nah, sementara Yesus mengajak kita untuk selalu siap ya, akan yang namanya perubahan. Ya. Sesuatu yang nggak bisa kita tolak. Ya. Mungkin terjadi, pernah terjadi dalam hidup kita, atau mungkin sedang terjadi dalam hidup kita. Ya. Dalam keluarga kita. Ya. Ada perubahan komposisi anggota keluarga misalnya, ada satu yang kemudian dipanggil Tuhan. Ya. Nah, ini kan ada sistem yang berbeda ya, ada penyesuaian, harus move on, harus bisa merelakan kepergian orang yang kita kasihi. Ya. Maka kita sama-sama diajak untuk merefleksikan perubahan ya dalam hidup kita. Ya. Nah, sebenarnya hubungannya sama nih dengan bacaan pertama tadi. Ya. Abraham diajak juga untuk siap-siap berubah nih. Ya. Diajak untuk berjalan ke tanah terjanji. Siap-siap berubah. Tiba-tiba nanti ada keturunan. Ya. Maka pesannya kurang lebih sama. Ya. Bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk bertanya pada diri kita, apakah kita siap ya menghadapi yang namanya perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Begitu, Mbak. Iya, ini menarik sekali Romo, karena perubahan itu, kalau yang Romo ceritakan tadi kan yang dialami adalah secara alami ya. Yeah. Tapi apakah ada yang harus kita rubah juga dalam keseharian kita gitu? Maksud saya adalah kalau tadi kan kita dalam posisi zona nyaman, tapi di saat ini mungkin ada juga yang dirubah yang di luar zona nyaman itu, atau gimana gitu baiknya? Iya. Mungkin saya sharing dari pengalaman pribadi saya ya, ketika harus mengubah pola hidup misalnya. Saya masuk ke seminari itu lulus SMP. Jadi setelah 3 SMP saya masuk seminari di Mertoyudan, asrama. Ya, temennya dari mana-mana, ya, dari Jawa, dari Bali, dari Sulawesi. Ya. Lalu di situ saya harus belajar pelan-pelan. Di tahun pertama tuh, wah menurut saya susah ya. Harus nyuci sendiri, ya, belajar nyuci, harus nyetrika. Waduh, itu saya paling stres kalau nyetrika, ya. Membuat baju lurus itu saya setengah mati ya. Ya harus ya belajar bergaul sama teman-teman ya. Karena dikerjain juga pernah saya ya. Kerjainnya kayak gini, kayak bahasa Jawanya saya ganteng tuh apa sih ya? Ya. Mereka bilang ya, saya ganteng itu kulos gawon katanya gitu ya. Kulos gawon. Tapi ternyata baru saya tahu kemudian ya, kulos gawon tuh artinya saya dogi ya. Jadi dikerjain tuh sama teman-teman sangkatan. Ya. Tapi itu ya untuk ini aja sih ya, persahabatan ya, untuk fun. Ya. Tapi ya itu yang nyata saya alami ya, berubah. Yang biasa di rumah semua ya ada orang tua ya, baju udah dicuciin gitu ya, harus belajar nyuci sendiri. Ya pertama-tama dalam perubahan gitu, diri kita sendiri yang perlu siap ya. Ya. Karena ada beberapa teman yang baru sebulan kemudian mundur. Ya. 3 bulan mundur. Karena ya mungkin ya nggak siap ya dengan perubahan itu ya. Tinggal di asrama dengan pola hidup yang berbeda gitu ya. Kemudian memutuskan ya selesai, mundur. Nah saya berjuang itu. Pokoknya kalau setahun nggak betah baru saya mau mundur gitu awal rencananya ya. Tapi setelah setahun udah betah ya. Udah klop sama teman-teman. Udah sepergaulan ya. Jadi terus lanjut sampai kelas 3. Tapi itu yang saya
alami dan mungkin bisa menjadi gambaran juga ya mengenai perubahan itu ya. Kita nggak bisa maksa orang lain untuk berubah ya. Kita nggak bisa maksa ya. Paling nggak kita bisa maksa diri kita sendiri sih Mbak ya. Paling nggak diri kita sendiri yang menyesuaikan diri kita yang berubah ya. Syukur-syukur kalau orang lain itu pelan-pelan berubah ya. Tapi paling nggak yang bisa kita usahakan ya dari diri kita sendiri, kita punya niat yang baik, kita punya niat tulus ya untuk berkembang. Toh yang untung juga diri kita ya, dalam perubahan itu. Ya. Tapi lagi-lagi kekuatannya saya rasa juga ya nggak bisa bersandar pada diri sendiri ya. Terkadang dalam perubahan, dalam situasi keluarga yang pelik kan juga. Kadang kita ngalamin mentok ya, pengalaman mentok. Ya. Seperti bingung harus gimana ya Tuhan nih. Ya. Nah disitulah kemudian kita ingat akan Mazmur tanggapan hari ini ya. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjian ya. Janjinya apa? Janjinya akan menyertai kita. Itu. Iya. Amin. Amin. Iya, Romo, kita sepertinya sudah tidak banyak waktu lagi. Iya. Romo, apakah ada pesan singkat, lalu nanti doa penutup dan berkat? Oke, iya. Baik Mbak Puri dan juga sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, ya. Bacaan hari ini menurut saya sangat inspiratif, ya. Bacaan yang sangat teologis juga, ya. Mengenai kasih setia Allah kepada kita, ya. Allah yang berjanji akan selalu menemani kita dalam suka dan duka, dalam untung dan malang. Ya. Mari kita bersama-sama menyerahkan diri kita bersama dengan Tuhan dalam hidup ini. Ya. Mungkin ada kalanya kita jatuh dalam dosa, dalam kesalahan, kelemahan kita. Saatnya sekarang kita bertobat. Ya. Juga sekarang kan 10 April ya. Siap-siap juga kita mau menyambut Minggu Palma ya. Bentar lagi dalam Pekan Suci. Mungkin di gereja-gereja sedang ada pengakuan dosa. Ya. Baik juga kita datang ke gereja mengaku dosa. Ya. Karena dalam pengakuan dosa itu kita sadar akan kerapuhan kita. Satu, memohon ampun pada Tuhan. Kedua, dan yang ketiga kita menyadari Tuhan yang senantiasa mengampuni dan menyertai kita. Demikian sedikit sharing iman saya pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau yang senantiasa berjanji untuk setia menyertai kami. Kami ingin menyerahkan diri ini kepadamu ya Tuhan. Di tengah segala tantangan, cobaan, salib yang mesti kita pikul dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam hidup kami sehari-hari. Kami percaya bersama Engkau, kami mampu untuk menjalaninya dengan penuh pengharapan. Ini semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, komunitas kita, orang-orang yang kita kasihi dan kita doakan, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sama-sama Mbak Puri. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita kali ini. Semoga banyak manfaatnya bagi kita semua. Romo Pius Nofrin Arimurti PR dan saya Angela Puri pamit undur diri dari ruang Anda. Kita akan berjumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan memberkati.